para pecinta yang suka belajar bahasa Jepang. Bertemu lagi dengan saya, Isa. Minasan wa genki desu ka? Genki to omoimasu ne. Apa kabar Anda semua? Sehat-sehat ya? Baik, pada kali ini kita akan belajar bahasa Jepang tentang hal yang berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan dokter, sakit, dan pasien. Apa saja secara singkat saja ya. Baik, langsung saja kita menuju ke materi berikutnya. Baik, di sini ada gambar seorang yang kedinginan ya. Jadi kalau kita mau menanyakan dalam bahasa Jepang sakitnya apa, itu bisa mengucapkan nano byoki desu ka? Nano byoki desu ka? Atau bagaimana sakitnya? Sakitnya bagaimana? Donna byoki desu ka? Perhatikan yang berbeda di sini adalah nano dan donna. Nano itu adalah sakitnya apa? Kalau donna itu bagaimana? Baik, lanjut. Biasanya kadang-kadang tamu atau orang Jepang kalau menjawab tidak terus terang itu atau tidak terlalu parah, dia akan mengatakan chotto, sedikit ya, artinya sedikit. Gimana, sakit apa? Chotto, berarti ya sudah bisa diartikan tak sehat. Nanabyoki desu ka? Chotto. Nanabyoki desu ka? Chotto, sakitnya bagaimana? Ya, chotto, ya nggak beres gitu ya artinya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada chotto onaga ga itai desu, chotto ataba ga itai desu. Dan yang ketiga, chotto nodo ga itai desu. Apa ini artinya? Mari kita lihat. Nah, ternyata onaga ga itai sakit perut, atama ga itai sakit kepala, nodo ga itai sakit tenggorokan. Kata sakit di sini dalam bahasa Jepang diwakili oleh itai. Ya. Itai. Kemudian jenisnya kalau sakitnya perut ini onaga, kepala atama, tenggorokan nodo. Baik, kalau ditanya nano byoki desu ka atau donna byoki desu ka, kita bisa menjawab chotto onaga ga itai desu. Chotto onaga ga itai desu. Yang kedua, sakit kepala, agak sakit kepala. Chotto atama ga itai desu. Yang ketiga, nano byoki desu ka? Donna byoki desu ka? Chotto nodo ga itai desu. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ternyata ada yang pakai des kalimatnya, ada yang pakai mas. Apa bedanya? Yang pakai mas ini adalah kalimatnya ditutup dengan kata kerja. Sedangkan yang pakai des ini tidak ada kata kerjanya. Itu saja bedanya. Jadi kalau ada bentuk kata kerja formal, itu tidak boleh ada des. Seperti ini, mas, itu adalah bentuk kata kerja formal. Tak boleh ditutup arimas des, tak boleh. Baik, di sini ada netsuga arimas. Kaziyo hiku kalau jadikan formal. Kaziyo hikimas. Musibah ga arimas. Hakiki ga shimasu. Ke ga shimasu. Yang terakhir, mei ga shimasu. Apa artinya? Kita lihat. Nah, netsuga arimas, demam atau panas ya. Kaziyo hiku atau kaziyo hikimas, masuk angin. Masuk angin. Selanjutnya, musibah ga arimas, gigi berlubang. Sebenarnya arti musi di sini adalah ulat. Ba itu gigi. Ulat gigi, arimas artinya adalah ada. Tapi kalau kalimat musibah ga arimas itu bukan diterjemahkan ada ulat gigi. Maksudnya di sini kalau ungkapan musibah ga arimas itu artinya adalah
giginya berlubang. Kalau giginya berlubang, banyak sisa makanan tertimbun di sana sehingga dapat menyebabkan ulat gigi itu berkembang di sana. Baik, selanjutnya ada hakikega simas atau mual. Kalau tadi sakit perut, onagaga itai desu. Sekarang kalau mual, hakikega simas, terluka. Luka ini ya, terluka karena kena pisau, atau kena paku, atau gunting gitu ya. Kega simas, berdarah gitu. Kega simas, terluka. Kega simas, perhatikan ada arimas, ada hikimas, ada simas ya. Kemudian pusing, memaiga simas. Bisa Anda tambahkan cotok di sini ya. Agak demam, cotok dan juga arimas. Coto kazeo hikimas, coto musibaga arimas, coto hakikega simas, coto kega simas, coto mebaiga simas. Kita lanjutkan. Mohon ditunggu sebentar. Nah, di sini kemudian ada bentuk ga imaska. Imaska ini adalah kalimat untuk menyatakan ada. Apakah ada, tapi untuk benda hidup atau untuk makhluk hidup. Imaska, kita lihat saja ada bentuk apa saja di sini. Ya, imas itu artinya ada ya. Kalau kalimatnya tanya, maka ditambah ka di sini. Ada lihat di sini. Imaska, imas ada, ka apakah. Jadi imaska artinya apakah ada. Kemudian ada partikel ga. Partikel ga ini digunakan untuk menekankan ada tidaknya benda yang ditanyakan. Jadi tidak menggunakan partikel wa, tapi partikelnya adalah ga. Baik, di sini kalimatnya adalah yang ditanyakan adalah ini. Ada dokter umum, dokter kulit, dokter mata, dokter tulang, dokter gigi, dokter THT, ortopedi, dan ginekologi atau obstetri. Baik, kita ucapkan dulu pelafalannya biar Anda tidak salah. Isya, bukan Isa ya. Kalau Isa itu nama saya. Isya. Isya adalah dokter. Kemudian Naika, dokter umum. Ibuka, dokter kulit. Gangka, dokter mata. Geka, dokter tulang. Sika, dokter gigi. Jibika, dokter THT. Sekegeka, ortopedi. Perhatikan, di sini tulisannya seikei, tetapi pengucapannya dalam bahasa Jepang kalau ada e dan i itu diucapkan e panjang, i-nya tidak dilafalkan. Sehingga pengucapannya sekegeka. Kemudian sang fujingka. Baik, contohnya apakah ada dokter? Apakah ada dokter? Maka kalimat tanyanya isyaga himaska. Kalau ada, kita langsung masuk sini. Hai, isya ga imas. Hai, isya ga imas. Kedua, naika ga imaska. Ya, ini ya. Naika ga imaska. Jawab. Hai, naika ga imas. Yang ketiga, hifuka ga imaska. Hifuka ga imaska. Hai, hifuka ga imas. Yang keempat, gangka ga imaska. Hai, gangka ga imas. Dan seterusnya sampai di bawah Anda bisa berlatih ya. Kemudian jika yang ditanyakan tidak ada, maka jangan menggunakan imas ya. Kalau tidak ada, Anda ucapkan imaseng. Baik, kita coba yang keempat ya, dokter tulang. Pertanyaannya adalah, apakah ada dokter tulang? Kita masukkan. Gaga imaska. Gaga imaska. Kalau tidak, jangan pakai hai. Tapi pakai iye. Atau sumimasen.
Iya artinya tidak ya. Atau bisa sumimasen. Kita ulangi. Kekaga imaska. Ini ya. Kekaga imaska. Maaf, dokter tulangnya tidak ada. Sumimasen. Kekaga imasen. Sumimasen. Kekaga imasen. Shikaga imaska. Apakah ada dokter gigi? Sumimasen. Shikaga imasen. Kalau ada, hai shikaga imas. Yang jibika ga imaska. Jibika ga imaska. Kalau ada, hai jibika ga imas. Atau Anda boleh langsung aja tembus langsung ke sini. Hai imas. Ya, ada gitu ya. Kalau mau pendek. Kalau tidak ada, sumimasen, jibika ga imasen, atau bisa langsung pas ke sini, potong kompas ke sini. Sumimasen, imasen, itu juga bisa untuk lebih singkat. Baik, kita lanjut. Ada apa pada slide berikutnya? Ada pembahasan apa lagi? Kita tunggu. Baik. Sekarang mencari solusi pertanyaannya. Bagaimana sebaiknya bahasa Jepangnya? Do shitara ii desu ka? Do shitara ii desu ka? Ya, jadi untuk menanyakan bagaimana sebaiknya itu Anda gunakan do shitara ii desu ka? Baik. Jawabannya adalah pertama-tama silakan dozo. Kemudian ada kegiatan lakukan. Selanjutnya ini ada ada jenis obatnya ya sepertinya. Baik, ini adalah anjurannya yang harus dilakukan. Kemudian ada maaf, sumimasen. Kemudian ada baik. Mari kita bahas di sini yang pertama, yang silakan dulu. Silakan minum, ini ya, ini kegiatannya minum. Onomi kudasai adalah minum. Silakan minum obat, silakan minum antibiotik, silakan minum obat diare, silakan minum penghilang sakitnya, silakan minum vitaminnya, silakan minum air putihnya. Yang di bawah ini maaf harus ini si mas ini tak bisa diartikan dilakukan ya, terjemahnya dia aneh nih. Maaf dilakukan suntik, tidak seperti itu. Biasanya dalam praktek dokter dan pasien pada saat berkomunikasi akan mengucapkan maaf kami suntik, maaf kami infus, maaf kami ukur panasnya dengan termometer, maaf kami imunisasi, maaf kami operasi, seperti itu ya. Jadi di sini dilakukan ini tidak bisa persis diterjemahkan seperti itu dalam bahasa Indonesia, tapi artinya harus melakukan dokternya. Baik, kita ucapkan di sini. Silakan minum obatnya sama-sama. Dozo kusuri o onomi kudasai. Yang kedua antibiotik. Dozo kose bushitsu o onomi kudasai. Kose bukan kousei, bukan ya. Kose bushitsu o onomi kudasai. Dozo keridome o onomi kudasai. Penghilang sakit, dozo itami tome o onomi kudasai. Vitamin, dozo vitamin o onomi kudasai. Orang Jepang tidak bisa mengucapkan V ya. V itu orang Jepang akan melafalkan dengan B. Polvo boruto, voltase boruto, gitu ya. Vitamin. Baik, lanjutnya silakan minum air putihnya. Dozo omizu o onomi kudasai. Yang di bawah, maaf kami suntik. Sumimasen chusa o shimasu. Maaf harus diinfus. Sumimasen tenteki o shimasu.
Sumimasen tai onke o shimasu. Sumimasen yobusetsu o shimasu. Sumimasen shichijitsu o shimasu. Demikian penggunaannya. Jadi jangan terbalik ya. Jadi kusuri nanti Anda jangan pakai simas, tapi pakai obat antibiotik obat diare jenis yang harus diminum ini Anda gunakan perintahnya pakai onomi kudasai. Sedangkan yang harus dilakukan dokter nanti Anda pakai yang simas ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ditunggu sebentar. Ini slide yang terakhir ini. Baik, ada gambar rumah sakit. Ini masih bertanya lagi ya, selain tadi minum obatnya dan bagaimana sebaiknya harus dioperasi, harus diinfus, maka slide yang berikutnya ini masih solusi apa lagi yang bisa tawarkan. Doshitara ii desu ka? Bagaimana sebaiknya? Baik, kita lihat ada doso, ada bayarlah. Oke, kita buka dulu semuanya ya, biar ketahuan. Oke, baik. Yang atas dulu. Yang atas dulu ternyata di sini ada perintahnya ambillah. Ni ini artinya di ya, partikel ni di sini artinya adalah di. Ambillah di apotek. Ambillah di rumah sakit. Ambillah di klinik. Depannya doso atau silakan. Jadi kalau kita mau mengucapkan ambillah di apotek, kita ucapkan sama-sama doso ya kyoku ni otori kudasai. Silakan ambil di rumah sakit, sama-sama dozo byoin ni otori kudasai. Silakan ambil di klinik. Dari sini sama-sama doso uriniku ni otori kudasai. Selanjutnya di sini ada anjuran untuk membayar. Bayarlah resepnya, bayarlah obatnya, bayarlah biaya ronsennya. Maka kita ucapkan dari sini ya. Karena kita ada permintaan untuk menyuruh membayar, maka sebaiknya kita pakai kalimat penghalus di depannya sini. Maaf, mohon bayar, silakan bayar resepnya. Jadi seperti ini. Sumimasen, sohosen o oshiharai kudasai. Yang kedua, sumimasen kusuri o oshiharai kudasai. Sumimasen retoke no hyo o oshiharai kudasai. Maaf, mohon bayar resepnya. Maaf, mohon bayar obatnya. Dan yang terakhir, maaf, mohon bayar biaya ronsennya. Demikian materi tentang penyakit yang berhubungan dengan kesehatan ya, yang bisa saya berikan kepada Anda semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas materi-materi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi Anda yang menyukai belajar bahasa Jepang. Korede warimasu. Mata aimashou. Sampai ketemu pada video berikutnya. Sayonara.